Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bab 15 tentang sistem akuntansi persediaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lukman Alkif Wadi dengan NPM akhir 339. Perkenalkan, nama saya Yasin Tati Nuraini dengan NPM akhir 330. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Elvina Orvalenisa, NPM 240 130 10 323. Perkenalkan, nama saya Nuril Safira dengan NPM akhir 297. Saya Putri Azhara Rahmadani dengan NPM akhiran 010. Nama saya Sinta Widi Cahyani, nomor NPM akhir 045. Nah, saya akan menjelaskan tentang deskripsi persediaan. Pada slide ini, kita itu membahas berbagai jenis persediaan dalam perusahaan, mulai dari produk jadi, produk dalam proses, bahan baku, bahan penolong, hingga perlengkapan dan suku cadang. Masing-masing memiliki contoh transaksi dan prosedur pencatatan yang berbeda. Misalnya, produk jadi dicatat berdasarkan harga pokok dan transaksi fisik, sedangkan bahan penolong dan perlengkapan dicatat sebagai biaya overhead. Di slide ini saya akan membahas tentang metode pencatatan persediaan. Terdapat dua metode utama dalam pencatatan persediaan. Yang pertama, ada metode mutasi atau perpetual, yaitu pencatatan dilakukan setiap transaksi sehingga informasi selalu mutakhir. Yang kedua, ada metode fisik atau physical inventory, di mana pencatatan dilakukan berdasarkan stok fisik di akhir periode. Harga pokok dihitung dari saldo awal ditambah pembelian dan Oke, selanjutnya sistem dan prosedur akuntansi persediaan. Pada slide ini kita akan membahas sistem dan prosedur yang berkaitan dengan akuntansi persediaan. Sistem ini sangat penting karena mencatat seluruh pergerakan persediaan dalam perusahaan, mulai dari pembelian bahan baku, proses produksi, hingga penjualan produk jadi. Terdapat 9 prosedur utama yang harus diperhatikan. Prosedur-prosedur ini meliputi pencatatan masuknya produk jadi dari proses produksi, pencatatan harga pokok saat produk dijual atau dikembalikan oleh pelanggan, hingga perhitungan fisik persediaan yang dilakukan secara berkala. Dengan sistem ini, perusahaan dapat memastikan bahwa nilai persediaan yang dicatat dalam laporan keuangan adalah nilai yang akurat dan andal. Selanjutnya, prosedur pencatatan produk jadi. Prosedur pencatatan produk jadi merupakan bagian dari sistem akuntansi biaya. Ketika suatu produk selesai diproduksi, maka nilainya dicatat sebagai persediaan produk jadi dan dikeluarkan dari akun barang dalam proses. Proses ini diawali dengan diterimanya laporan produk selesai dari bagian produksi oleh bagian gudang dan bagian kartu persediaan. Gudang mencatat penambahan kuantitas produk jadi di kartu gudang, sedangkan bagian kartu persediaan menghitung nilai atau harga pokoknya. Selanjutnya, bagian kartu persediaan membuat bukti memorial untuk digunakan dalam pencatatan jurnal umum. Transaksi ini akhirnya dicatat oleh bagian jurnal dengan mendebit akun persediaan produk jadi dan mengkredit barang dalam proses. Prosedur ini penting agar nilai produk yang telah selesai dapat tercatat secara akurat dalam sistem. Selanjutnya, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Setelah produk jadi dijual kepada pelanggan, perusahaan perlu mencatat nilai persediaan yang keluar sebagai beban pokok penjualan. Prosedur ini diawali dengan surat order pengiriman yang dikirim oleh bagian order penjualan ke bagian gudang. Gudang menyerahkan barang ke bagian pengiriman dan mencatat jumlah barang yang keluar di kartu gudang. Sementara itu, bagian kartu persediaan mencatat jumlah serta nilai barang yang keluar berdasarkan faktur penjualan. Secara berkala, bagian kartu persediaan membuat rekapitulasi harga pokok penjualan selama periode tertentu dan membuat bukti memorial. Berdasarkan dokumen ini, bagian jurnal akan mencatat transaksi ke jurnal umum dengan mendebit beban pokok penjualan dan mengkredit persediaan produk jadi. Prosedur ini
memastikan bahwa pengurangan nilai persediaan dan pengakuan biaya penjualan dicatat secara sistematis dan akurat. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Nah, jika produk yang sudah dibeli oleh pembeli namun dikembalikan lagi, maka transaksi retur penjualan akan memengaruhi persediaan produk jadi, yaitu menambah kuantitas produk jadi dalam kartu gudang dan harga pokok produk jadi yang dicatat oleh bagian persediaan. Kemudian ada dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli adalah laporan penerimaan barang, yaitu digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat kuantitas produk jadi yang diterima dari pembeli ke dalam kartu gudang. Kemudian ada memo kredit yang diterima dari bagian order penjualan digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli ke kartu persediaan. Kemudian ada catatan akuntansi yang digunakan adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum atau jurnal retur penjualan. Kemudian ada bagian akhir dokumen prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Nah, harga produk jadi yang diterima kembali oleh bagian gudang dari pembeli dicatat oleh bagian kartu persediaan dan bagian jurnal. Kemudian, pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima dari pembeli dilakukan oleh bagian kartu persediaan berdasarkan memo kredit yang diterima oleh bagian kartu persediaan dari bagian penerimaan melalui bagian piutang. Nah, bagian jurnal mencatat harga pokok produk jadi yang diterima dari pembeli di dalam jurnal retur penjualan berdasarkan memo kredit yang dilampiri dengan dokumen pendukung berupa laporan penerimaan barang. Nah, jurnal yang dicatat adalah persediaan produk jadi di debit dan beban pokok penjualan di kredit. Selanjutnya adalah prosedur pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses. Nah, umumnya dilakukan oleh perusahaan manufaktur pada akhir periode. Pada awal periode dibuat jurnal penjualan kembali untuk membalik jurnal pencatatan persediaan produk dalam proses yang dilakukan pada akhir periode. Adapun dokumen yang digunakan adalah bukti memorial. Nah, bukti memorial ini dilampiri dengan laporan produk dalam proses digunakan untuk mencatat jurnal tambahan harga pokok persediaan produk dalam proses dalam jurnal umum. Selanjutnya, bagian gudang tidak melakukan pencatatan karena secara fisik persediaan tidak ditransfer oleh bagian produksi. Kemudian ada bagian kartu persediaan melakukan perhitungan HPP sesuai dengan data yang dikumpulkan dalam kartu memorial. Baik, pada materi selanjutnya akan saya jelaskan. Di sini ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Jadi di sini ada 3 bagian. Yang pertama pada bagian produksi dimulai dengan membuat laporan produk dalam proses. Kemudian ada 3 tahapan. Yang pertama laporan produk dalam proses, kemudian yang kedua dikirim ke bagian perencanaan dan pengawasan produksi, dan yang ketiga dikirim ke bagian order penjualan. Selanjutnya di bagian kartu persediaan, yang pertama ada laporan produk dalam proses. Kemudian setelah itu menghitung harga pokok produk dalam proses dan masuk ke dalam LPDP atau laporan produk dalam proses, sehingga ada kartu harga pokok produk, dan kemudian akan dilanjutkan membuat bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk dalam proses, kemudian membuat bukti memorial untuk penyesuaian kembali dan bukti memorial, dan juga dari membuat bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk dalam proses itu selanjutnya ke laporan produk dalam proses, kemudian ke buku memorial. Selanjutnya bagian ketiga yaitu bagian jurnal. Yang pertama bukti memorial tadi selanjutnya dimasukkan ke jurnal umum, dan bagian kedua yaitu LPDP atau laporan produk dalam proses, kemudian dimasukkan ke bukti memorial, kemudian terakhirnya dimasukkan ke jurnal umum. Kemudian materi selanjutnya yaitu prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Jadi, prosedur ini merupakan bagian dari sistem pembelian yang bertujuan mencatat harga pokok persediaan yang dibeli. Dalam proses ini, dokumen seperti laporan penerimaan barang dan bukti kas keluar digunakan untuk memastikan pencatatan yang akurat. Kemudian laporan ini menerima barang yang dipersiapkan oleh bagian gudang
dan digunakan untuk mencatat kuantitas barang yang diterima dari pembelian. Sementara itu, bukti kas keluar atau voucher register mencatat pengeluaran pembelian dan digunakan untuk mencatat harga pokok ke kartu persediaan. Pada materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alur dokumen prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Jadi proses ini dimulai dari penerimaan surat order pembelian oleh bagian pembelian, kemudian barang diterima oleh bagian gudang yang membuat laporan penerimaan barang sebagai dasar pencatatan kuantitas barang dalam suatu gudang. Kemudian faktur dari pemasok yang diterima dari bagian utang akan mencatat transaksi pembelian, dan bukti kas keluar digunakan untuk mengarsipkan pengeluaran dengan pencatatan jurnal sebagai persediaan di debit dan bukti kas keluar yang akan dibayar dalam kredit. Pada materi selanjutnya, saya akan menerangkan tentang prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Jadi, jika persediaan yang telah dibeli dikembalikan kepada pemasok, maka transaksinya akan mengurangi kuantitas persediaan dalam kartu gudang dan harga pokoknya. Terus proses ini juga melibatkan dokumen seperti laporan pengiriman barang dan memo debit. Kemudian, laporan pengiriman barang digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat pengurangan kuantitas barang di kartu gudang. Kemudian memo debit diterbitkan oleh bagian pembelian dan digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat pengurangan harga pokok persediaan. Selanjutnya yaitu bagian alir dokumen pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan. Jadi pengembalian barang dimulai dengan penyusunan laporan pengiriman barang oleh bagian gudang untuk mengurangi kuantitas di kartu gudang. Kemudian memo debit yang diterbitkan oleh bagian pembelian digunakan oleh bagian utang untuk mengarsipkan transaksi retur pembelian. Dan transaksi ini dicatat dalam jurnal dengan penyesuaian pengurangan nilai persediaan di kartu gudang dan pengurangan pada utang dagang. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok persediaan bahan baku, bahan penolong, bahan habis pakai pabrik, dan suku cadang yang dipakai dalam kegiatan produksi dan kegiatan non-produksi. Dokumen sumber yang dipakai dalam prosedur ini adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Bukti ini dipakai oleh bagian gudang untuk mencatat pengurangan persediaan karena pemakaian intern. Bukti ini digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat berkurangnya kuantitas dari harga pokok persediaan karena pemakaian intern. Bukti ini juga digunakan sebagai dokumen sumber dalam pencatatan pemakaian persediaan ke dalam jurnal pemakaian bahan baku atau jurnal umum. Prosedur pengembalian barang gudang. Transaksi dalam jurnal umumnya yang pertama ada persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, persediaan suku cadang, yang mana tempatnya itu di bagian debit. Kemudian di kreditnya yaitu ada barang dalam proses bahan baku, biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan juga beban pemasaran. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pengembalian barang gudang ini yaitu bukti pengembalian barang gudang. Sistem perhitungan fisik persediaan. Umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menghitung secara fisik persediaan yang disimpan di gudang, yang hasilnya akan digunakan untuk meminta pertanggungjawaban bagian gudang mengenai pelaksanaan fungsi penyimpanan dan pertanggungjawaban bagian kartu persediaan mengenai kendala catatan persediaan yang diselenggarakannya, serta untuk melakukan penyesuaian terhadap catatan persediaan di bagian kartu persediaan. Dokumen yang digunakan yang pertama ada kartu perhitungan fisik, yang kedua daftar hasil perhitungan fisik, dan yang ketiga bukti memorial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kartu perhitungan fisik atau inventory tag, yang dimana ini digunakan untuk mencatat hasil perhitungan fisik persediaan. Nah, setiap item dihitung 2 kali secara independen oleh counter, yaitu perhitung pertama, dan yang kedua ada checker atau pengecek kedua. Kartu perhitungan fisik ini terdiri dari 3 struktur. Yang pertama ada yang di struktur pertama ini menunjukkan identitas barang dan lokasi penyimpanan digantung pada tempat barang. Lalu di bagian kedua diisi oleh pengecek kedua untuk mencatat hasil hitung ulang. Lalu di bagian terakhir ada
diisi oleh penghitung pertama. Nah, tujuannya sendiri yakni untuk memastikan keakuratan data persediaan dan mendeteksi perbedaan hasil hitung antara penghitung dan pengecek. Lalu selanjutnya ada daftar hasil penghitungan fisik atau inventory summary sheet. Ini merupakan ringkasan dari data yang dicatat di bagian kedua kartu perhitungan fisik yang berisi pertama ada nomor kartu, yang kedua ada kode dan nama persediaan, yang ketiga kuantitas, keempat ada satuan, yang terakhir ada harga pokok persatuan dan total. Yang dimana ini disusun oleh bagian kartu persediaan berdasarkan data fisik dan ditandatangani oleh ketua panitia perhitungan fisik dan disetujui oleh direktur utama. Yang dimana ini digunakan untuk meminta pertanggungjawaban bagian gudang, menilai keandalan catatan akuntansi persediaan, dan melakukan penyesuaian atas kuantitas dan nilai persediaan jika ditemukan selisih. Lalu yang terakhir ada bukti memorial, yakni dokumen sumber untuk mencatat penyesuaian akun persediaan ke dalam jurnal umum. Yang dimana bukti memorial ini diperoleh berdasarkan selisih harga pokok total antara daftar hasil perhitungan fisik dengan kartu persediaan yang digunakan untuk membukukan hasil penghitungan fisik secara resmi ke sistem akuntansi.